Ulangi dari pembukaan dulu atau kalau belum di-record. Soalnya buat teman-teman yang belum join ya. Oke, selamat datang semuanya di sesi tutorial bahasa Inggris. Cara membuat summary respon essay, oke? Nah, sekarang yang pertama itu kamu harus tahu tentang formatnya. Yang pertama ada introduction. Introduction. What the hell is going on? Kok nggak bisa nulis aku? Waduh, freeze. Dulu. Kenapa coba? Bentar, sabar. What is this? Wah, dear. Itu gimana nih? Lah, aku lift dulu. Halo, sorry tadi aku DC nggak tahu kenapa. Sabar, aku siapin lagi. Duh, tadi tiba-tiba cannot do anything. Salah buka aku materinya. Mana materinya tadi? Tar, ya Allah. Sorry. Nah, ini dia. Oke, buka whiteboardnya. Dasar. Oke. Oh, ini ada format. Oke. Ini aku izin share screen lagi ya. Sorry. DC apa coba ada DC. Oke, yang pertama kita lanjut tentang formatnya. Yang pertama, dalam format ini harus ada yang namanya introduction. Wah, ini mah jangan pakai ini berarti. Astaga. Oke, jadi kita nggak bisa pakai Microsoft Whiteboard. Nggak tahu kenapa. Tadi aku udah coba 2 kali, DC 2 kali. Gila, swear gila. Diretas Pak ini live-nya. Astaga. Aku pakai ini aja, pakai The Classic Explain Everything. Blank canvas. Nah, oke. Oke, aku ulangin lagi. Jadi pertama itu dalam kita membuat esai, kita harus ada yang namanya tuh introduction. Nah, harus ada intronya. Ini aku mic udah nyala, gitu nyala, share screen udah, oke aman. Nah, dalam intronya ini pertama harus ada yang namanya summary. Summary-nya. Nah, summary itu kayak rangkuman dari seluruh teksnya. Jadi kalau bisa kamu tuh kan ini waktunya sangat banyak nih ya. Jadi kamu baca dulu seluruh teksnya. Nah, kalau udah kamu baca teksnya, kamu simpulin semau kamu lah.
Sedapatnya kamu. Jadi kan kamu kayak baca sesuatu kan dapat suatu informasi gitu. Nggak mungkin kalau habis baca ngeblank gitu. Makanya baca juga harus konsentrasi gitu. Nah, jadi kalau udah dapat suatu informasi, nah kamu ini cantumnya di summary nih. Nah, habis setelah ada summary, yang membedakan summary respon essay sama summary doang, kan ada yang semester 1 kita cuma belajar summary kan. Nah, di summary respon essay di sini harus ada respon kamunya. Respon kamu. Nah, di respon kamu ini kayak aku setuju atau aku tidak setuju atau aku setuju tapi bla 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 bla. Pokoknya harus ada opini kamu tentang topik yang dibahas di si teksnya gitu. Jadi harus ada respon kamunya. Ini wajib banget ya. Soalnya aku pernah dimarahin waktu kelas gara-gara ini aku gak ada ininya ya. Yang kedua itu tuh harus ada bodinya. Nah, bodinya mah ini mah kayak ya standar lah ya. Pendukung dari respon kamu. Terus kalau bisa nih ya, kalau bisa kamu harus ada poin interesting point. Interesting point. Atau poin yang menurut kamu kayak ya yang menarik gitu, kayak teks entenasia contoh soalnya ya. Kan soal Entanasia itu kan ada interesting point-nya menurut aku tuh bahwa ada orang yang menganggap bunuh diri itu sebagai mati dengan penuh kebanggaan. Nah kan itu kayak counterintuitif gitu, nggak sesuai dengan intuisi kita. Nah itu bisa banget tuh kamu masukin ke interesting point. Ya. Yang kedua, kamu ya kalau bisa nih ya supaya summary respon essay kamu seru gitu, seru esai kamu seru, nggak monoton gitu. Kamu setuju aja terus kan itu nggak seru gitu menurut aku. Nah, kamu juga harus cantum ini bonus-bonus. Harus ada yang namanya opposing argument. Opposing argument. Ya Allah. Opposing argument. Nah, ini harus ada si pendapat yang berlawanan kamu gitu. Nanti kita lihat contohnya ya, opposing argument. Ini supaya seru aja sih, supaya seru. Sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa, cuman supaya nilainya besar soalnya ini ada di kriteria si ibu dosen aku yang harus ada opposing argumentnya ya. Terus yang ketiga ada conclusion. Nah, conclusion. Nah, di dalam conclusion ini adalah kan di sini kamu ada respon kamu, misalnya kebanyakan setuju kan males males suruh pendapat. Misalkan respon kamu setuju. Nah, terus kamu ada opposing argumen. Nah, cara gampang untuk menyimpulkannya adalah gabungkan antara setuju sama yang berlawanan. Contohnya, misalkan aku buat esai tentang minyak. Respon aku terhadap pembacaan tentang perminyakan itu, wah, minyak bagus nih. Soalnya kan ada bisa membuat kita bisa naik mobil, terus apa? Ya, minyak banyak juga buat kosmetik, bisa juga buat aspal dan lain-lain gitu ya. Jadi di intro itu aku setuju intinya gitu. Nah, terus di body aku ada nih, wait, gas cepat itu. Ternyata minyak itu menghasilkan CO2 sama ada SOX-nya sama NOx. Nah, itu bisa mengakibatkan yang namanya global warming. Nah, kan itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, di conclusion, kamu bisa digabungkan keduanya. Contohnya, kayak teks aku yang tadi, bahwa minyak itu kita perlu untuk kebutuhan bla 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 bla, akan tetapi itu bahasa Inggrisnya apa? But, akan tetapi, kita harus menjaga konsumsi minyak kita agar tidak terlalu banyak supaya tidak terjadi global warming. Nah, intinya kayak gitu ya. Nah, terus ini tentang formatnya ya, terus isi kontennya. Isi kontennya yang dosen aku kasih ini adalah yang pertama, kalau di summary kan di summary respon essay. Nah, untuk di summary, kamu ini sewajib-wajibnya ini kalau kamu gak ada ini, wah sudah. Wah, udah. Selesai pokoknya kamu ini karir di bahasa Inggris KU. Enggak, itu hiperbola sih, enggak. Yang pertama kamu ini harus ada reintroduce. Nah, ini sabi banget. Wajib sewajib-wajibnya. Nggak boleh nggak ada ini.
reintroduce si penulisnya, the writer. Nah, ini tujuannya buat apa? Ya, supaya tidak terjadi plagiarism. Terus aku juga nemu meme di IG kayak kalau nggak ingin ke plagiarism, kamu hapus sumber dari Wikipedia-nya. Enggak itu mah. Anyway, anyhow. Nah, ini pertama kalian harus reintroduce the writer. Ya, kayak nanti ada contohnya lah ya. Introduce the writer. Terus yang kedua, kan tadi aku suruh kamu buat summary ya di paragraf pertama di intronya itu. Nah, ini summary-nya itu pakai kata-kata kamu. Jadi kamu baca dulu semua, udah baca semua atau mau 2 kali baca? Oke, boleh biar lebih kece, lebih paten gitu. Kamu baca 2 kali, nah terus informasi yang kamu dapat wes cantumin sini aja dah, nggak usah banyak mikir, ya. Nah, terus yang kedua ada responnya. Responnya ini kamu nggak boleh ngasal. Kamu responnya ini harus di backing sumber. Kayak kamu nge-statement, misalkan, aku kan jadi statement bahwa minyak itu berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Wes, aku tahu dari mana tuh? Harus ada sumbernya. Nah, ini harus ada. Namanya in-text citation. In-text citation. Nah, nanti kita belajar tentang in-text citation-nya, jenis-jenisnya. Tapi nanti dulu, kita bahas secara menyeluruhan dulu. Ya, ini wajib banget harus ada backing. Pokoknya setiap kamu ngeluarin statement, kasih backing. Keluarin statement, kasih backing, keluarin statement, kasih backing. Itu wajib banget. Nah, yang kedua, kamu juga harus ada opposing argumennya supaya si esainya seru. Nah, opposing argumennya ini kan tadi aku bilang bahwa minyak itu menghasilkan gas CO2, metana, dan kawan-kawannya. Wah, itu aku tahu dari mana nih? Dari web kan pastinya. Tulis in text citation-nya. Gitu. Ya. Langsung saja kita ke contoh si teksnya. Kan aku harus buka ini lagi. Tadi nge-flash. Ya Allah, nggak apa. Nah, ini contoh teks yang aku ini contoh teks yang dikasih dosen aku. Nah, sekalian aku mau buka ini. Tadi aku udah nemu, cuman mati. Mana sih tadi teh? Oh, ini yang udah kebuka. Buka betul. Ya, yang betul nih. Nah, ini ya. Kita lihat contoh esai yang aku dulu nih, berhubungan tadi yang minyak kan, jadi ada itunya. Nah, ini final draft esai aku. Nah, ini yang namanya nih, Alan McGraw Negron in article offshore dadadadadada. Nah, ini namanya itu yang aku sebut adalah reintroduce, ya. Nah, yang merah itu adalah reintroduce. Ini wajib, sewajib-wajibnya. Nah, ini yang says that offshore energy bla 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 bla. Nah, ini tuh adalah si rangkuman dari si teksnya itu. Warna apa nih? Biru nih ya. Yang biru ini adalah rangkuman si teksnya, ya. Jadi aku baca teksnya ya cuma dapat segini gitu. Atau enggak ya kamu mau iseng nih ya. Kan pasti si soal UASnya itu kan ada sumbernya dari mana. Kamu buka sumbernya itu, biasanya di sumbernya itu ada si rangkumannya. Contohnya nih ya. Kita buka Science Daily. Nah, inilah Science Daily. Nah, nah ini biasanya ada summary-nya. Biasanya ya, nggak selalu. Nanti semoga aja nanti soalnya ada summary-nya, wes lah cantum ini summary-nya langsung aja. Jadi gimana nih ya kalau contohnya yang ini penulisnya ada di bawah. Jadi tulis penulisnya says that ini kopas gitu ya. Biasanya ada summary-nya di web itu, tapi nggak selalu ya. Nah, terus ini adalah tambahannya lah. Ini tambahannya supaya spicy-nya nih aku tambahin aja. Ini tambahan yang hijau ya. Nah, ini sewajib-wajibnya di summary respon essay di paragraf 1 wajib. Aduh, ini mah kalau nggak haram pokoknya nggak boleh kayak gitu mengharapkan yang tidak ada dalilnya. Nah, ini nih wajib banget nih yang warna coklat atau aku harus warnain merah deh. Yang ini aku jadi coklat. Ini juga penting sih. Ya. I personally agree it's apa tuh? Nanti kalau ada tanya langsung sikat potong enggak lah. Udah, enggak apa-apa, santuy. Nah, ini I personally agree with the author opinion however, nah ini aku membuat statement ini ini supaya seru teksnya, supaya panjang. Nah, gitu. Ya.
Jadi ini wajib banget di summary response essay. Nah, terus ini introduction nih, introduction, easy peasy kan. Pertama, poin yang pentingnya itu adalah reintroduce. Reintroduce ini wajibnya. Ini kalau kamu nggak ada ini, wah udah beres, udah beres. Nah, terus yang ini itu adalah kesimpulan dari teksnya, ya. Nah, yang warna birunya ini adalah kesimpulan dari teksnya. Dan yang warna merah ini, I personally agree, itu adalah statement kamunya, opini kamunya. Kan namanya juga summary respon essay. Nah, ini respon kamunya begini, ya. Aku saranin supaya ada backingnya buat si opposing argumennya gampang, kamu cantumin si however ini juga ada di paragraf pertama. Tapi terserah kamu, ya. Yang kedua, di bodinya, ini body yang paling panjang seperti yang kita tahu, ya. Nah, body ini kita lihat nih, backing. Udah pokoknya backing. Statement backing. Ini kayak gini kan, aku statementnya tuh oil and gas facilities emit approximately 1/2 a teragram of methane each year. Nah, itu kan aku nggak mungkin gitu melakukan eksperimen sendiri gitu. Aku gabut banget sih sampai ngadain eksperimen CH4 yang ada di apa? Yang ada di langit gitu kan. Alatnya aja nggak ada. It's mantul suaraku. Subhanallah. Nah kan gitu kan, kamu nggak mungkin kan ngadain riset sendiri gitu tentang apa oil gas facilities emit approximately 1/2 of teragram of methane. Nggak mungkin kan? Pasti aku dapat dari suatu sumbernya wajib kamu cantumin. Nah ini salah satu cara intensitasinnya. Jadi research from Ini kalau bisa si intensitasinya itu harus ada tanggalnya. Nah ini kapan? Kapan risetnya? Kayak kalau kamu cuman kayak gini doang ya, misalkan ini nggak ada, misalnya kan ini nggak ada. Research from University of Michigan found that. Ini si pembaca biasanya bisa nanya nih, research yang mana? Wah bingung pala kan saya sebagai penulis kan. Makanya itu kamu harus tulis kalau bisa selengkap-lengkapnya selengkap-lengkapnya data yang ada di sananya gitu. Kayak sini aku nemuin data si penulisnya si pemimpin researchnya ada ini sini. Nah, terus ada tahunnya. Tapi ini wajib tahunnya ya. Ini kalau nggak ada di webnya, biasanya di webnya itu dicantumin uploaded tahun berapa. Nah, itunya aja kamu cantumin. Oke? Wajib ada tanggalnya. Statement, terus kamu backingnya. Statement, backing, tulis si dari mana statementnya. Itu yang penting ya. Nah, terus ini aku yang sisi negatifnya, intinya gitu, ini sisi negatifnya. Nah, ini harus ada, ini nih, ini tuh si interesting point-nya. Nah, interesting point-nya itu di sini, aku tuh ngambil bahwa pas aku baca, carbon dioxide is typically painted as the cause of greenhouse effect. Meanwhile, methane is roughly 30 times more potent as a heat trapping gas. Kan itu kayak aku baru tahu gitu. Kan selama ini aku tahu kalau yang menyebabkan global warming itu adalah CO2 standar. Ternyata si methane ini lebih paten nih. Lebih keren gitu. Gak keren sih. Lebih bagus gitu sih buat ngejaga si gasnya itu si buminya jadi panas gitu. Jadi kan itu interesting point, ya kan? Nah, interesting point-nya aku ambil di sini. Ini interesting point. Nah, ini mah kayak pembuka lah bahwa minyak itu negatif lah, itu intinya. Ini tuh minyak itu negatif, ya ini mah buat awal-awal, buat body, buat kayak pengantar. Jadi pengantarnya itu kayak ada research buat ngeliatin bahwa wis edan nih gila perusahaan minyak ngeluarin methane banyak bet dah. Nah, intinya kayak gitu. Nah, terus kamu di bodinya itu cantumin bahwa kenapa sih emang kalau methane-nya banyak? Nah, sabi nih, methane is more blablabla, methane itu negatif. Nah, kayak gitu. Nah, terus harus ada si opposing argumennya. Ya, ini opposing argumennya. Atau aku tulisin ya, nanti aku izin share juga si Word aku di line. Nah, ini intro. Yes. Intro. Ini aku bilang body 1. Oh, astaga ya Allah, merah. Ngegas aku ya. Ini body 1. Aku bilang body 1 ya. Body 1 ini untuk pengantar. Katakanlah pengantar lah. Sini aku bilang body 2. Body 2 ini backing. Baking dong, memanggang. Baking. Baking. Nah, ini ya. Nah, ini opposing argumennya. Biar apa? Biar seru teksnya opposing argumen. Ini keusahain harus ada ya. Soalnya ini disuruh ada opposing argumen gitu sama dosen aku.
Nah, ini backing si opposing argumennya. Backing opposing argumennya. Nah, lihat although offshore oil kayak gini. Nah, ini kenapa ini aku although offshore oil gas emitted offshore ini kan aku nggak mungkin gitu tahu sendiri. Pasti kan aku tahu dari web kan. Tapi kenapa nggak aku cantumin index citation-nya? Karena tugasnya pada aku ngerjain ini adalah index citation aku harus ada di akhir. Ya, visi kamu katanya kan harus ada sumbernya. Nah, ini tugas aku index citation-nya ada di akhir kayak gini. Tapi nanti untuk UAS nggak kayak gini. Kita index citation-nya langsung kayak yang tadi itu. Kayak yang ini nih. Lists from dada itunya, ya. Jadi kalau ini kalau bisa lah noted, astaga. Noted from aku bilang apa ya? web.com ya lah, aku nggak tahu web.com. Koma dada harus wajib ada gitunya ya. web.com tahun berapa? Misalnya 16 Maret 2002. Wes, ulang tahun aku. Gitu ya. Harus ada itunya. Tapi karena tugas aku ini si itunya ada di akhir, jadi aku pasang di akhir. Ya, bisa nanti ada yang itu, jadi aku klarifikasi sekarang. Nah, sekarang aku kan statement gini. Buktinya apa dong? Nah, aku adain bukti. Nah, ya, buktinya gini. Nah, udah aja kayak gitu ya. Ini juga bukti bahwa si methane itu nggak terlalu opposing argumen pokoknya. Jadi aku ini cenderung ke nentang gitu, biasa orangnya itu nentang gitu, nggak sesuai dengan jalur aku. Nah, sekarang kan tadi aku udah nyantumin sisi positif dan negatif dari minyak. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya dari si rangkumannya. Nah, ini aku rangkuminnya adalah, lihat, it can be concluded that oil and gas have many side effect. Nah, ini aku negatif dulu nih. Negatif dulu. Nah, habis itu, however, nah ini yang positifnya. Nah, terus kamu the solution to this, nah ini kesimpulannya nih. Adalah kita ambil dari sisi positif dan sisi negatifnya kita campur. Kayak pemisalan aku yang paling aku suka itu adalah kucing tambah harimau sama dengan singa gitu. Nah, ini kucingnya ini adalah si dampak positif, si harimau ini adalah si dampak negatifnya. Kesimpulannya adalah si gabungan antar kedua itu, ya. Itu yang analogi yang paling aku suka. Gitu ya. Jadi the solution to this dilemma is to reduce the use of oil and gas, but not to abandon it or ban it even for life. Ya. Terus ini aku tambahin aja lah by reducing oil, gitu ya. Nah, itu contoh dari aku. Kita lihat contoh dari yang dosen aku. Nah, mungkin aku bisa buat side to side comparison ya. Jangan ada yang ngetawain. Aku tahu ini bukan cara tercepatnya buat bikin side to side comparison, tapi ini yang kepikiran di otak aku pertama, jadi aku ngelakuin ini. Nah, gini kan jadi bisa ada side to side comparison. Wah, astaga, aku bikinnya di first draft dong. Ya udah nggak apa-apa lah, sama ada. Nih lihat nih ya. Pertama, yang merah ini, Alan Nah, ini kan dia juga ada kan si restatement-nya. Nah, ini kalau bisa ada tahunnya nih. Lihat. Beda di sini adalah nggak ada tahunnya. Soalnya pada artikel itu ya aku nggak nemu tahunnya. Tapi kalau bisa tuh kalian nyari artikel yang ada tahunnya, ya. Nah, ini biasanya dari teksnya gitu, dari teks yang aku baca. Ini kan kalian dikasih teks, terus kamu sambil respon essay. Nah, pasti ada tahunnya kok, tenang. Wajib ada tahunnya. Ini aku tambahin aja ya. Tahun sekian. Tahun sekian. Harus ada ya. Nah, habis itu di sini ada sih kesimpulannya. Kesimpulannya ya. Ini ada kesimpulannya. Oh, tunggu kayak gini. Aku save jadi PDF, terus aku bisa coret-coret kan. Harus bisa kayak gitu sih. Tar. Baru kepikiran gitu. PDF. Emang retarded? Anyway, udah kita lanjut aja. Nah, ini yang warna merah ini adalah si restatement-nya. Nah, yang gini itu adalah kesimpulannya. Nah, jadi kamu harus simpulin dulu. Kamu baca 2 kali lah, supaya kalau sekali bisa ada informasi yang kelewat. Ya. Baca 2 kali, habis itu kamu simpulkan sendiri. Nah, setelah kamu simpulkan sendiri, gimana nih pendapat kamu? Tuh, I believe. Nah, ini nih pendapat kamu. Summary, respon, essay. Respon kamunya gimana? Wajib, sewajib-wajibnya ada ini. Oke. Nah, ini.
Aku tandain warna ini. Yang ini nggak jelas. Nah ini ya. Sama itu warnanya. Kok dikit banget sih spektrum warna. Nah gini ya. Nah ini tuh si statement kamunya. Nah habis itu biasalah. Ini mah ada body, backingnya. Pasti ada backing. Ini lihat. James had stated in his article that. Nah kita lihat yang penting di sini adalah kamu lihat. Kalau kamu dapat sumbernya di YouTube, wes gak ada sumber lain, Gus. Capek searching di YouTube, pasti ada. Kamu searchingnya YouTube 2017, lihat sumber, terus harus ada tahunnya, gitu ya. Jadi kan dia statement ya, statement di mana nih? Nih, dia statementnya ada di sini. Nah, statement dia di sini nih. Statement dia ada di sini. Nah, dia statement bahwa CEO dari company yang gede itu, ya dia tuh lahir bukan dari keluarga yang kaya. Nah, kamu kan tahu itu dari mana? Gak mungkin dong kamu kayak ngelihat gitu, bikin research sendiri, terus ditarik dari keluarganya nih Elon Musk gak kaya nih, gak mungkin kan, pasti kamu searching. Nah, dari sumbernya itu kamu harus catat nih, dapatnya dari mana. Nah, ini YouTube 2017 harus ada ya. In fact, bla 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 bla. Nah, dia statement lagi nih, statement. Tahu dari mana? Tahu dari Metro News. Nah, kalau bisa tuh gitu. Kamu statement tuh gak ngasal. Contohnya cara cepat buat gininya, daripada kamu nyari web, baca statement, mending kamu statement dulu. Nah, terus kamu searching statement kamu apa. Contohnya kayak di yang aku ini ya. Nih, aku statement bahwa wah, ini kayaknya sepengetahuan aku methane ini bisa ngakibatin greenhouse effect, setahu aku. Nah, aku buat itunya langsung searching gini, methane tuh apa ya, global warming katakanlah. Nah, aku searching kayak gini, pasti kan ada tuh idf.org. Jadi kamu bikin dulu teksnya aja, cuek, bikin teksnya aja, terus kamu searching sumbernya dari mana gitu kira-kira. Nah, itu cara cepatnya. Cara licik. Kimia ngasih Wolfram Alpha, Inggris cari ngasih licik. Astaga ya Allah nih. Ketua divisi akademik, ya Allah Tuhanku. Enggak. Nah, ini Metro News, ini harus ada ya. Terus dia statement lagi nih, statement lagi. Terus dia harus ada sumbernya. Ini wajibnya ya. Gitu. Terus ini juga dia statement lagi, ada sumbernya. Ini statement lagi, ada sumbernya. Itu yang penting. Yang dinilai si dosen itu. Nah, ini aku ajarin tuh kamu yang wajib-wajib gitu. Yang wajib-wajibnya aja. Soalnya kalau aku ngajarin grammar kan susah juga ya. Tapi yang penting setiap kamu statement, ya kalau kamu malas lah, kopas cuman ubah dikit kata-katanya lah, dikit aja ubah supaya nggak terlalu sama gitu. Soalnya kan nggak mungkin juga dosen, wus ini lihat TV One 2016, wus aku cek aja lah, ini murid bener nggak ya? Nah, nggak. Aku bukannya nantang tapi ya yang penting kan kita statement, ada sumbernya gitu, ya. Nah, terus dia bikin statement sumber. Statement sumber. Statement sumber. In conclusion, nah ini udah paling sabi in conclusion. Tuh ya. Ini kayak gitu sih buat esai Inggris. Terus yang paling aku tekanin itu adalah kalau kamu bikin esai, summary respon esai, jangan pernah sekali-kali untuk lompat topik. Lompat topik itu nggak boleh. Ya. Kayak misalkan kamu tuh lagi bahas tentang methane itu bahaya, contohnya aku nih ya, methane itu bahaya, terus tiba-tiba methane itu bagus, methane itu bagus, minyak itu bahaya, terus minyak itu bagus. Kamu nggak bisa langsung itu gitu, kayak misalnya kalimat pertama minyak itu bagus, terus kalimat kedua minyak itu jelek, nggak mungkin, nggak boleh kayak gitu. Ini in a nutshell ya, in a nutshell. Secara singkatnya kayak gitu. Nah, kamu tuh harusnya kayak gini. Minyak itu bagus, akan tetapinya itu penting banget. However, nah harus ada gitunya. Itu namanya unity incoherence. Jadi harus ada si kata pengantarnya. Jadi supaya sih nggak loncat materi. Soalnya aku sensitif gitu kalau lihat ada tulisan yang loncat materi gitu. Kayak what the hell is going on here gitu. Ya. Kalau bisa tuh kamu juga si kata hubungnya tuh ganti-ganti gitu. Kata hubung bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, ini ada nih kata hubung conjunction. Allah, conjunction. Nah, ini conjunction contohnya ada apa aja, kamu periksa, kamu mau pakai yang mana gitu, boleh. Jadi nggak boleh, jadi si kalau ada titik, katakanlah, jadi ada however, in addition, nah gitu-gitunya harus wajib ada.
Soalnya itu termasuk penilaian ke coherence. Itu sih bonusnya. Yang wajib-wajibnya itu yang tadi itu kayak statement, sumber, reintroduce, terus kesimpulan kamu, terus pandangan komentar itu gimana? Itu wajib, sewajib-wajibnya. Kalau nggak ada udah beres, nggak bisa tolong aku. Gitu ya. Dia harus ada, terus ada itu apa? Yang penting itu jangan loncat topik. Jangan pernah loncat topik. Kalau kamu mau loncat topik, katakanlah bikin paragraf baru. Misalkan ini topik baru. Misalkan ini topik baru, kamu giniin. Gituin deh. Jangan dalam satu paragraf gitu kan. Ya, satu paragraf ya bahas satu topik. Tentunya kayak gitu. Terus yang aku ingin tekanin satu terakhir adalah cara-cara kamu in-text citation. Gimana caranya tuh? Kan tadi conjunction. Bisa kamu searching conjunction gimana. Tuh ada conjunction. Oh iya, kamu jangan jangan buka Grammarly. Soalnya bukannya nggak boleh sih. Kamu boleh sih buka buat, aduh, sebenarnya nggak boleh ya di itu. Cuman kalau mau licik, ya jangan-jangan. Diksi akademi nggak benar. Jangan-jangan. In-text citation. Wes, ini ada in-text citation basis. Wah, ini ada alatnya. Ini nih, ini webnya guys, Wiga dan ini webnya. Jadi kalian bisa in-text citation dari web langsung ke sini. Nah, ini cara in-text citation-nya adalah sebagai contohnya kayak ini nih contohnya. Nah, ini ada yang pendek. According to Jones, bla 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 bla. Nah, ini harus ada contoh 1 ya. Atau ini contoh 2. Ini kalau orang yang ngomong ya, contoh 1, contoh 2 cara nulis kayak gini. Nah, terus misalnya kamu mau nge-statement tapi panjang edan statementnya. Terus semuanya penting. Caranya adalah begini. Nih, sebenarnya penulisnya si Jones, 1998, studi found the following. Nah, ini entire question di sini yang kamu tulis ini sumbernya. Nah, ini tahunnya harus ada. Ya. Habis itu udah gitu. Jones according to noted from gitu-gitu yang pakai yang standar-standar aja lah, nggak usah bagus-bagus. Bagus, usahain bagus, tapi jangan maksain. Seadanya, hidup seadanya aja, nggak usah. Nah, habis itu ini, terus ini Gadem nih kita, kalau dari web coba Science Daily. Gimana sih? Aku coba. Ini apa coba? Udah, nggak usah. Pakai noted from sama itunya, noted from, according to, apa lagi ya? Quoted from, aku tulis deh, bentar ya. Di sini ya, di paling bawah, nanti aku searching, aku kirim ini ya. Nih, noted di paling bawah ya, di paling bawah. Noted from, terus quoted from, terus nama orang, terus di sini ada tahun, nama orang, koma tahun, terus koma says, itu bisa kamu pakai. Abis itu apa lagi ya? Quoted from, noted from, terus from website misalkan, terus koma, statement, atau kalau panjang nama orang, terus tahun, terus gini ke A. Nah, ini si itunya ya. A sama dengan si opininya. Gitu ya. Harus ada ininya. Noted from, quoted from, nama orang, says that from. Jadi kamu ini pakai rotasi lah. Paragraf 1 pakai ini, paragraf 2 pakai ini, paragraf 3 pakai ini, paragraf 4 pakai ini, paragraf 5 pakai ini lagi, paragraf 6 ini, 7 ini, rotasi lah supaya nggak bosan. Gitu ya. Mungkin apa lagi ya, coba bahasa Inggris yang penting. Sama yang paling penting itu aku harus cantumin ke kamu tuh rasa bahasa gitu.
Gimana caranya nimbulin rasa bahasa itu adalah bayangkan kamu sebagai pembaca. Jadi kamu nulis summary respon essay. Bayangkan sebagai pembaca. Contohnya nih. Contohnya nih ya, aku sebagai pembaca yang banyak ngomong, pembaca yang kritis namanya. Nih, misalkan ya, aku nulis ini, kira-kira kalau aku baca sebagai orang awam, orang itu ngerti atau enggak? Ya. Atau misalkan aku kayak gini, oh ya ngerti. Ini subjektif sih, tapi ya seenggaknya kamu nulis itu gituin gitu. Misalnya aku nulis ini, orang bakal ngerti nggak ya? Aman nih kayaknya. Nah, baru boleh. Nah, terus misalkan ya, bayangin kalau aku nggak pakai si ininya. Nih, contohnya nih ya, four corners region. Nih, four corners region. Misalkan aku nggak cantumin ini. Misalkan, nggak aku cantumin ini. Ini four corner region sih ini. Misalkan aku baca gini nih ya. For the fuel west Gulf of Mexico, oil and gas facilities emit approximately comparable with large emitting oil gas region like Four Corners. Aku bingung dong. Four Corners, apaan Four Corners? Nah, aku searching dulu tuh Four Corners apa, ternyata dapat Four Corners itu. Astaga, salah kopas. Four Corners itu adalah ini. Gitu ya. Jadi kamu bisa merangsang rasa bahasa kamu dengan ngebayangin bahwa kamu sebagai pembacanya. Contoh. Misalkan nggak ada ini. The research from tim gini misalkan. Using a small research plan. Nah, ini kan aku sebagai pembaca. Lu tahu dari mana sih? Ngadi-ngadi, apalagi penulis itu cuma mahasiswa gitu, bukan dokter, ya kan? Kamu tahu dari mana sih ini? Ngadi-ngadi kamu. Makanya itu aku harus adain ini. Gitu ya, poin pentingnya. Jadi kamu buat rasa bahasa, buat ngecek gitu paragraf kamu bagus atau enggak, bayangin kamu ngebaca teks kamu pertama kali. Kira-kira kamu kalau teks yang bagus itu pertama baca langsung ngerti. Nah, berarti teks kamu bagus. Nah, aku nih first draft essay pas pertama kali aku baca, bagi aku yang nulis adalah oke, enak dibacanya. Nah, di sini juga kamu harus jujur gitu. Harus jujur, enggak aku mah jago. Enggak boleh kayak gitu. Harus jujur gitu. Misalkan ada yang kurang gitu, Nah, kamu harus tambahin gitu, kayak ada yang kurangnya. Gitu ya. Kamu harus belajar juga sebagai si pembacanya. Esai kamu dikatakan bagus kalau kamu, misalkan kamu nulis esai, terus lupain semuanya, terus baca untuk pertama kalinya. Kira-kira ngerti atau enggak? Ya. Atau enggak mulai dari sekarang kamu biasain baca dari web internasional yang bagus gitu, yang udah terjamin si kualitasnya. Kayak dari sini, aku suka baca di sini itu adalah bisnis energi gitu. Jadi aku punya acuan teks yang bagus tuh kayak gimana. Kayak kalau aku baca teks ini, aku sekali baca ngerti. Nah, kamu latihan baca juga dari sini. Buat sebagai acuan, teks yang bagus tuh kayak gimana. Gitu ya. Paling gitu ya. Atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Ini please banget nih kalau ada yang ingin tanyakan. Oh, Allah Akbar. Ini lupa, aku pindahin ke sini. Nah, jadi kalau aku hitung sampai 100 detik ya, wajib lama. 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, aku sekarang sesi akhir ini ingin ngerangkum segalanya yang aku jelasin tadi. Yang pertama, ini aku jangan deh. Yang pertama, nih ya, kamu tulis saja nanti. Yang pertama, kamu harus ada introduction-nya. Nah, di introduction itu, yang pertama harus ada reintroduce. Bahasanya so di Inggris-Inggrisin. Reintroduce. Nih, ini reintroduce ya. Terus kalau bisa ada tahunnya. Terus yang kedua, harus ada si kesimpulan dari teksnya. Terus yang ketiga, harus ada opini kamunya gimana. Sampai respon essay, harus ada respon kamunya, tentu saja ya. Harus ada respon kamunya. Opini kamu gimana? Setuju atau enggak? Saran aku, kamu setuju tapi enggak gitu. Jadi kamu punya background buat si itunya, buat si opposing argumennya gitu ya. Supaya panjang gitu. Nah, terus kalau disuruh 100 kata maksimal ya berarti nggak usah however-nya, kita cantumin di paling bawah aja. Soalnya ini aku BTW tugasnya harus 1000 words minimal. Jadi aku panjang-panjangin. Nah, itu yang penting, ini penting wasu lah kalau katakan, penting banget ya. Pertama restatement, reintroduce maksudnya, terus yang kedua ada konklusinya, terus yang ketiga ada opini kamu, wajib
Terus yang di body ini aku serahkan ke kamu bahwa setiap kamu statement harus ada sumbernya. Statement cantumin sumber, statement campurin sumber, cantumin sumber, statement cantumin sumber. Wajib sewajib-wajibnya. Nah, terus di teks di essay kamu harus ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ini soalnya diminta nih di sama dosen aku, ya. Nah, terus di yang akhir, in conclusion-nya bisa kamu ambil percampuran dari yang positif dan negatif. Biasa, harimau tambah kucing sama dengan singa, gitu. Singa itu adalah kesimpulan kita, ya. Contohnya the solution to this dilemma adalah to reduce bla 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 bla. Tapi enggak menghapusnya, gitu. Ya. Kayak solution to this adalah dada, tetapi enggak nah gitu ya. Pasti orang teh. Terus, nah terus di sini aku cantumin juga cara index citation di akhir ya. Ini kamu lihat lah, boleh lah. Ini sama respon essay aku ini sini. Terus nanti aku kasih juga ini yang sampelnya dari dosen aku ke grup ya. Izin dosen aku, mangga, oke, diizinin guys. Ini ada activity apa? Nah. Oh, ada pertanyaannya itu teh. Kok nggak ada komen sih di sini soal konservasi? Oh, ini ada. Nah, aku yang pertama untuk di akhir teks pas UAS perlu ada reference atau tidak ya? Setahu aku koreksi kalau salah. Setahu aku enggak. Setahu aku enggak. Setahu aku tuh di sini tuh cuma ada intensitasinya doang, ya. Cuma disuruh intensitasinya doang. Nih aku spoiler dikit nih ya. Channel dari kelas aku nih. Nih ya. Nih contoh dikit, kalian masuk kelas 4 yuk sebentar. Nah, ada susah jangan kayak gini. Supaya ke Zoom. Bisa ada informasi yang penting sih, Bu nggak boleh kasih ke grup lain. Caranya adalah begini, kita buka Classic Pen. The Classic. Oh Allah Akbar. Oh ya ini kan dual screen aku ya. Supaya bisa di Zoom juga, ini kecil-kecil banget. Nah, what's nah ini nih. Nih, lihat. Morning all, please be ready. Nah, formatnya harus kayak gini. Introduction, harus ada summary. Kalian boleh SS. Aduh, ini bukan aku yang statement, cuma boleh SS asal statement gini aku, ya Allah. Bu, izin Bu, bunten pisan Bu, izin sharing ilmunya Bu. Nah, oke, katanya oke. Ini introduction, yang tadi aku jelasin, terus ini body harus ada, closing argument, interesting point, conclusion. Nah, ini lihat. Yang bagus di adalah si responnya harus ada backingnya, harus ada in-text citation. Nah ini in-text citation kan, yang kalau yang di akhirnya itu reference itu kan kayak daftar pustaka itu apa gitu bahasa Inggrisnya, nggak ada kan di sini. Berarti setahu aku, tapi kita lihat lagi besok. Setahu aku tapi kita lihat lagi besok ya. In-text citation doang, kayak yang ini, yang research from bla 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 bla, yang gitu-gitunya. Terus mana nih, ada yang tahu nggak aku nih? Nih, yang kayak gininya mineral oil dadadadadada. Nah ininya intoxication-nya kayak gini, setahu aku ya. Terus aku juga waktu di akhir-akhir kan aku udah nggak terlalu ngikutin kelas, tapi denger aku gitu. Aku rebahan tapi masih ngedengerin gitu seenggaknya. Rebahan tidur enggak kan? Gitu. Udah ya. Nah, oh iya, untung aja aku nggak lupa. Hindari kata subjek. Nah, hindari kata subjek. Nah, aku tambahin sini ya. Hindari subjek, contohnya we agreed, itu nggak boleh. From the text we know, ini nggak boleh. Si we ini nggak boleh. Awas nih kalau ada ini, kagak boleh pokoknya, nggak boleh ya. Nggak boleh ada subjek, sebisa mungkin nggak boleh ada subjek. Oh, kecuali di yang awal itu, I personally agree, itu boleh, mantap, bagus. Tapi kalau kamu nyantumin we nih, nggak boleh we. Kenapa nih ya? Karena misalkan aku lagi baca, terus aku ada kata we agreed, enggak, aku nggak setuju, kenapa kamu nulis kayak gitu? Nah, itu bisa kayak gitu, pemikiran dosen kayak gitu. Gitu ya, itu hal pentingnya. Tuh, nggak ada ya di sini, si daftar pusakanya nggak ada ya. Jawab kan? Nggak. Setahu aku ya, tapi koreksi kalau ada yang itu. Ada yang tanyain lagi?
Ada ya? Good luck UASnya semua. Ingat ya. Ingat reintroduce, kesimpulan. Apa tuh? Nah iya tuh Sabi juga tuh. Nih ada yang. Oh ya satu lagi nih. Hehe katanya. Untuk direspon esai, tesis statementnya itu dalam bentuk respon kan bisa jadi kayak gitu. Salah satu bentuknya adalah sebagai bentuk tesis. Cuma aku nggak harus ada tesis, terus ada bla 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 bla. Pada intinya semua teks itu adalah intro, body, conclusion. Kayak tesis gitu cuma kata lain dari intro, mungkin kayak gitu ya. Dalam respon bisa juga tuh dalam respon. Tapi yang penting itu di paragraf pertama di tesis itu harus ada kesimpulan dari paragrafnya itu, soalnya sampai respon essay sesuai dengan jawaban contoh UAS dari dosen aku ini. Ya, ini contoh UASnya, dikasih benar-benar contoh UASnya. Jadi kayak gini yang mungkin dikatakan benar, tanda kutip benar. Ya. Ada yang tanyain lagi? Tadi ada yang acukan tangan atau kepencet tuh. Oh no. Aku hitung sampai berapa ya? 16 deh. 13 deh, angka keturunan 13. 13. 13. Berapa sih? 11. Actually cannot counting. 10, 9, 8. Ayo. Nggak ada lagi. 7. Jangan ada. Oh, ada. Ya kalau bisa nih, ya, pertanyaannya adalah punten Bill, berarti untuk nanti cukup menuliskan sumber argumennya saja dengan nama, dengan format tanda kurung nama sama tahun. Nah, misalnya kalau yang nulisnya bukan nama gitu, sebenarnya kan web, kamu tulis webnya terus tahunnya. Kalau bisa selengkap-lengkapnya gitu, misalkan ada web, terus ada namanya, terus ada tahunnya, cantumin semuanya. Akan tetapi kalau kita misalnya disuruh ngebuat sampai responnya esainya itu adalah maksimal 100 kalimat ya, misalkan 100 kalimat. BTW ini aku hapus dulu, cobain ya, ini berapa kalimat kira-kira. Bisa dilihat di sini bahwa si summary ini jawaban dari si ibu itu adalah 444 words, yang berarti menurut aku ini nggak ada batas maksimum minimumnya kayaknya ya. Kalau nggak ada batas maksimum dan minimumnya, misalkan kamu dapat sumber dari web, terus webnya ada penulisnya, terus ada tahunnya, wes cantumin semua. Jadi kayak misalkan sukseskan lagi, ada web nih ya, web dalam kurung abc.com. Ini ada webnya namanya abc.com ya, jangan web.com, penulis, tahun, gitu. Terus ada apa lagi? Tempat, ada apa lagi? Pokoknya kalau bisa selengkap-lengkapnya. Tapi jangan panjang-panjang nanti kayak orang aneh. Kagak aneh sih. Pokoknya secukupnya lah, secukupnya kalau ada web, ya web, terus tahun. Terus kalau cuma ada penulisan doang, nulis, terus tahun, gitu. Ya. Ya, oh iya pertanyaannya apa? Bentar Bill, pertanyaannya nih. Tadi kalau sumbernya dari jurnal atau buku, indeks citasinya apa tetap pakai APA? Nah, setahu aku pakai APA. Setahu aku ya. Soalnya dosen aku pakai APA. Waktu itu ngomong, ya. Terus ini contohnya nih APA itu citation basisnya ada. Banyak. Wes, ini banyak juga nih. Ini ada ini basic rule, author, dan lain-lain. Nah, terus ada pertanyaan lagi, punten Bill, jadi nggak disarankan pakai subjek, wes jangan, nggak boleh itu pakai subjek. Soalnya kan kayak contohnya kita we agreed, pembaca bisa ngomong dong, nggak setuju, bisa kayak gitu dong, ya kan? Kita main-mainin subjek gitu, nggak boleh. Jadi sebisa mungkin hindari, janganlah kalau kata kamu udah ubah jadi sebisa mungkin jadi jangan. Sabar. Jangan pakai subjek. Ya, jangan, kecuali di yang respon kamu yang pertama I personally agreed, itu pengecualiannya ya. Ada lagi? Sabar, sok santai wes, santai. Oke, itu sampai ini ya, 16 ada lagi. Oke.
menambah yang tadi berarti citaksinya dikurung gitu. Ya, citation-nya kan tadi aku bilang kan banyak cara gitu. Citation itu ada banyak cara, contohnya ada di bawah di sini ya. Nih, contohnya ada noted from. Kalau noted from, gak usah kayak noted from www.com. Ini kalau ini miringin. CTLI. Noted from bla 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 bla. Quoted from bla 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 bla. Terus nama orang tahun says that from website, sama website ya, ini nggak dikurungin. From website, tanda miring, gitu. Jadi in-text itu banyak contohnya, banyak jenisnya. Contohnya ada yang dikurung. Astaga ya Allah, aku nggak share screen ngomong banyak-banyak kayak gitu teh. Nah, noted from www.com miringin, habis itu quoted from mau apa, jurnal, buku bla 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 bla, atau ini nama orang tahun says that from website, nama orang tahun, ini cost statementnya panjang edan gitu. Terus opininya tuh ya. Ada lagi? Aku hitung sampai 16 lagi. 16, 15, 14, 13, 12. Ini kelihatan si Nabil lihat pingin main game. Cepat-cepat ngitungnya enggak. Santuy, santuy. 11, 10, 9, 8, 7. Oh ini kalau mau pingin lihat muka aku. Anjing nasis banget nggak jadi. 7, 7, 6, 5, 4, 3, 3 titik titik 2 titik titik 1 titik titik. Oke. Oh ada clutch moment nih, pas 1 detik langsung nanya. Oke. Besok esanya harus berapa kata ya? Kurang tahu, saya bukan dosen. Kita dari besok aja. Kan kalau soal kemarin itu kan dikasih tahu harus maksimal 100 kata. Tes kemarin. Kalau untuk esai yang besok ya kurang tahu saya. Gitu. Ya menurut analisis aku mah gak dimaksimalin, tapi nggak tahu, lihat besok ya. Ada lagi kah? Katanya tuh waktu 2016 sih 400 kata. Nah, berarti kan sesuai tahunnya tuh. Berarti kita lihat kesesuaiannya. Sesuai sih soalnya. Kalau soalnya minta 400, ya wes 400. Kalau mintanya 1000, wah meninggal dunia 1000. Ya udah panjang-panjangin, pakai cara panjang-panjangin. Mungkin, kalian boleh. Gitu ya. Nah, ada lagi kah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, titik, titik, 3, titik, titik, 2, titik, titik, 1, titik, 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 0. Udah ya, kayaknya aku lebih sopan kalau aku lihat mukain closingnya aku. Ini. Bah, nih. Oke, sekian dari pembahasan UAS Inggris dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you banget nih udah join menemani malam gabut aku namanya. Malam gabut. Terima kasih yang udah join. Good luck semuanya buat UAS Inggris. Ingat, awas yang aku ulang-ulang kata-katanya sampai kamu nggak ada, wes saya angkat tangan. Gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih yang udah join. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila tidak ada pertanyaan, aku bakal end meeting dalam waktu 20 detik. Nah, berarti kalian bisa punya waktu 20 detik buat ngomong makasih Nabil. Aku nggak ngarep makasih dari kalian. Tapi kan biasanya ngomong gitu apa? Makasih Bill, makasih Bill, makasih Bill. Oke, kamu pada 20 detik kalau pengen ngomong itu. 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Good luck semuanya. Waktu kalian ngomong makasih Nabil telah habis. Dadah, quiet meeting. Kalian bisa download ya ke recordingnya. Dadah.